Selamat datang kembali di video pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 4 tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menyimak video-video pembelajaran kali ini. Uh, Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita tidak akan membahas mengenai materi di dalam Excel-nya, tetapi kita membahas perintah-perintah yang mungkin belum banyak anak-anak mengetahui. Mungkin ada juga yang sudah mengetahui ya. Jangankan anak-anak, terkadang orang yang sudah dewasa pun, kelas tinggi pun belum ada, atau ada yang belum menguasai materi yang kita mau bahas ini, yaitu tentang bagaimana cara mencetak dokumen dengan printer, lalu seperti apa lengkap atau detailnya menyimpan, save, perintah save, dan juga perbedaan dengan save as ya. Jadi kalau kalian lihat di menu sebuah aplikasi, itu ada save, di bawahnya ada save as ya. Oke, kita mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita akan bahas ini kalian dapat mengerti ya. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Ya, kita mulai saja. Kita konsentrasi anak-anak semuanya. Nah, ini materi pembelajaran kita ya. Sini ada sebuah dokumen, sebuah data, yaitu tentang alamat kalian ya. Nanti bebas, ini sih cuma contoh saja. Poinnya nanti ada di bagaimana cara kita mencetak ya. Nah, sebelum kalian mencetak sebuah dokumen ya, ini materi kita pertama mencetak. Yang pertama sekali yang harus kalian ketahui adalah jenis kertasnya. Nah, jenis kertas yang kalian gunakan ini apa? Kalian bisa cek di page layout. Kalau untuk Excel kalian bisa lihat di page layout. Di sini ada size ya. Size, kita klik di bagian bawah ini. Nah, ini ada jenis-jenis kertas yang bisa digunakan ya. Ini ada letter. Letter itu jenis nama kertas ya, berukuran 8,5 inch kali 11 inch ya, atau dalam sentimeter 22 kali 28 cm ya. Lalu ada legal ya. Legal ini kalau kita lihat misalkan gini ya, kita lihat dulu ukuran kertasnya sini. Nah, ini ukuran kertasnya seperti ini. Kita kembali, kalau kita ganti ke legal nih, ini akan lebih panjang. Ini lebih panjang ya. Ini selanjutnya kalau kita ubah ke A4, nah ini lebih pendek lagi. Nah, sedangkan untuk kertas yang ada di Indonesia, yang sering ada dijual di toko buku atau toko kertas, itu jenisnya kebanyakan adalah A4 ya. Jenis kertas A4 itu umumnya ada semuanya ya, atau F4 ya. Nah, F4 ini agak panjang ya, F4. Tetapi di sini
F4 itu tidak ada ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bagaimana cara memasukkan jenis kertas ke dalam sini, ke dalam menu size ya. Nah, sedang kalau legal ini kan 21,59 kali 33 kali 35 cm. Jadi panjangnya ke bawah ini 35 cm. Sedangkan F4 ini cuma 33. Nah, makanya terkadang banyak orang mencetak dia menggunakan legal ya, tapi kertas yang dipakai F4, makanya banyak yang terpotong ya. Mereka mungkin belum mengetahui sebenarnya. Jadi legal sama F4 itu berbeda ya. Nah, jadi kalau kalian mau beli kertas itu harus disebut dulu namanya ya. Misalkan umumnya A4, kita pakai A4 ya. Itu di toko buku banyak ya. Kalau kalian mau belajar mencetak, kalau punya printer di rumah, ingat ya. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui, kertasnya ini menggunakan A4. Oke ya. Nah, bagaimana cara mencetak? Nah, cara mencetak, sebelum kalian mencetak, pastikan terlebih dahulu tampilannya. Kalian perbesar, zoom preview. Nah, di sini terlihat. Nah, di sini kan belum ada kotak-kotaknya, ya. Kita buat dulu kotak-kotaknya biar rapi. Kita blok dulu dari sini. Home, all border. Nah, sekarang kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, sudah rapi. Ya, kalau kalian ingin memposisikan ini di tengah, tinggal diatur nanti di sininya aja nih. Ini kan ada garis putus-putus ya. Kalau garis putus-putus ini tidak ada, kalian harus cek di sini dulu. Nah, kalian buka dulu, baru nanti akan muncul garis putus-putusnya ini. Ini menandakan garis putus-putus ini adalah lembar kertas. Berarti kita sampai di sini. Kalau dia di sini, kamu ketik di sini, nah itu berarti dia ada lembarnya beda, berbeda lembar ya. Kita cek. Ini halaman 1, ini ada halaman 1 of 2. Ini halaman pertama dari 2 halaman. Ini halaman keduanya, ya, yang tadi kita ketik barusan. Oke. Kita nggak perlu halaman 2. Halaman 2 kita hapus ini. Kita cek. Cuma tinggal 1 halaman. Oke. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Yang pasti kalian harus punya printer. Ya, printer. Kalau kalian membeli printer itu sebelum digunakan harus diinstal terlebih dahulu ya, pemasangan dari perangkat hardware-nya dan juga software-nya. Nah, harus diinstal dulu. Jadi ketika kalian menyalakan printer dan menghubungkannya dengan kabel USB, itu nanti Windows ya, operating system Windows akan mengenal, mendeteksi keberadaan sebuah perangkat ya. Jadi kalau kita mencolokkan atau menghubungkan printer dengan komputer atau laptop, itu nanti dia akan, Windows akan memberikan notifikasi, pemberitahuan ditemukan hardware baru ya. Nah, nanti Windows akan berusaha mencari dulu softwarenya sudah ada belum ya. Kalau softwarenya sudah ada, printer bisa digunakan langsung. Tetapi kalau software si printernya ini tidak ada, kalian harus menginstalnya dulu, mencari dulu. Ya, biasanya kalau kalian beli printer atau perangkat lainnya itu disediakan sebuah CD. Ya, kamu tinggal masukkan CD-nya aja, nanti akan ada otomatis, tinggal klik install, nanti next, 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 next ya. Nanti ada panduannya lain sendiri cara menginstalnya bagaimana ya. Nah, nanti kalau sudah terinstall, nama dari printernya itu mereknya akan tampil. Nah, tampilnya di mana? Kalian mesti lihat dulu.
ke control panel ya. Sini ada control panel. Nah, kita cek. Nah, di sini ada hardware and sounds, lalu view device and printer. Cek dulu di sini printernya sudah aktif atau belum. Kalau belum aktif nanti nggak bisa ngeprint. Oh, sebentar ya, ini sedang berjalan. Iya, agak lama nih, maaf ya. Tunggu, ini masih berjalan. Di sini sedang searching. Nah, di laptopnya Pak Nurul sudah terinstall sebuah printer mereknya Canon IP 2700 series dan ini sudah terchecklist hijau ya, berarti ini siap digunakan. Oke, ini lihat dulu di sini. Kalau dia mungkin tanda seru, itu biasanya ada printernya tetapi drivernya atau softwarenya belum diinstal. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, bagaimana cara ngeprintnya? Ketika sudah kita pastikan printernya sudah terpasang, lalu kita klik file. Di sini ada ada print. Nah, keluarnya tampilnya sama seperti tadi kita print. Nah, di sini ada perintah print. Kalau kalian klik ini, print, logo print, nanti dia akan langsung mencetak. Tetapi ada baiknya kita cek dulu yang lain. Halaman berapa, kertasnya apa. Nah, ini jenis printernya karena sudah terchecklist otomatis sudah akan terpasang di sini ya, namanya sudah ada. Nah, kalau kalian punya printer 2 ya, 3 atau lebih dari satu lah pokoknya ya. Nah, sudah dipasang semua di laptop ini, nanti dia akan banyak di sini. Kalian pilih ya. Ada nih, karena kalau di laptop Pak Nurul yang diinstal cuma satu, jadi kita pilih yang ini saja. Nah, ya. Oke, lalu sudah. Nah, nanti kita mau cetak halaman berapa? Kalau cuma satu halaman ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalkan ada 10 halaman, kita mau cetak dari nomor halaman 1 sampai 5. Ketik sini 1, boleh pakai ini, boleh kita ketik 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. 5 lembar ya. Halaman 1 sampai 5. Tapi karena di sini halaman cuma ada satu yang diisi, kita cukup satu saja ya. Nah, kamu perlunya ini berapa lembar ya? Misalkan kamu perlu, aku pengen ngeprint sekaligus banyak 10 lembar. Nah, ini kopinya dirubah menjadi 10. Seberapa banyak yang kamu perlukan ya? Kopi 10. Berarti dia nanti akan mencetak sebanyak 10 lembar ya. Kalau perlunya 5 ya 5 nanti. Kalau cuma perlu 1 ya 1 saja. Klik 1 ya. Jadi kamu nggak harus berulang-ulang ngeprint lagi, cukup merubah angkanya. Kamu perlu 5, diketik angka 5 sini. Perlu 3, angka 3. Ya. Selanjutnya ini ada jenis kertasnya. Kamu mau mencetak kertas secara miring, portrait atau landscape ya. Kalau landscape nanti kertasnya miring, manjang begini ya. Tergantung nanti datanya, mau kalau datanya panjang ya kertasnya dibikin landscape ya. Nah, ini kita portrait saja. Nah, ini kertasnya, kertas yang kamu pakai, yang kamu punya apa ya. Kamu punyanya 4, pakai 4. Oke, kalau sudah tinggal diklik ini ya, print, nanti dia akan jalan ya. Ini panel nggak klik tombol ini ya karena printernya belum terkoneksi. Oke, baik, itu cara ngeprint ya. Selanjutnya save ya, save ya. Kalian bisa ngeklik tombol ini save atau mencari di sini file save. Ketika kalian save untuk Windows versi Windows atau Microsoft Excel 2010 ke atas, bentuknya seperti ini save-nya ya. Nah, di sini ada OneDrive, kamu mencetak berarti menyimpannya dalam internet ya, jaringan internet
dengan penyimpanan cloud ya, secara internet. Jadi kamu bisa buka di mana aja. Atau di PC, komputer ini, perangkat ini ya. Atau kita mau menjelajahi ya, kita mau mencari di mana adanya ya. Kita browse. Nah, kalau kalian mau menyimpan, perhatikan ininya nih. Ya, lokasi penyimpanan. Ini adalah lokasi penyimpanannya. Dokumen. Berarti ini nyimpannya nanti di dokumen ya. Atau kalian mau agar nggak campur dengan yang lain, kalian bisa buat folder sendiri. Misalkan di sini ada drive D ya, kalian bukan folder dataku, misalkan data pelajaran data pelajaran apa, misalkan TK. Jadi yang kamu simpan di sini pelajaran TIK semua ya. Kamu klik saja di sini, klik di sini, double klik ya. Nah, master data pelajaran TK. Jadi semua nanti akan tersimpan di sini. Misalkan materi satu namanya. Nih ingetin ya, file yang tadi kita buat namanya materi satu. Tempat penyimpannya di mana? Di data pelajaran TIK ya. Kalau kamu mau menyimpannya di download juga bisa, tapi nanti akan tercampur. Kalau duduk di dokumen juga bisa, nanti akan bercampur dengan dokumen lainnya juga. Nah, makanya ini fungsinya kita membuat sebuah folder ya sendiri, jadi nggak nyampur. Ini untuk pelajaran TIK. Nanti kalau pelajaran IPS kamu buat lagi data pelajaran IPS misalkan ya. Ya, kalau sudah nanti tinggal diklik save aja. Save. Nah, nanti berubah namanya sini materi satu. Ya, materi satu. Oke, kita cek sini. Master data pelajaran TIK. Nanti ada materi satu. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ternyata kalian pengen, aduh, namanya kok materi satu ya? Gak enak nih. Kita ubah aja deh namanya ya. Boleh nggak dirubah? Ya bisa saja ya. Nah, sekarang baru kita menggunakan yang namanya tombol save as atau perintah save as ya. Jadi save F itu kita bisa ngerubah nama, menyimpan sebagai save. Kalau kita save aja, dia akan sama aja, namanya nggak berubah, hanya memperbaharui. Kalau misalkan kalian di sini menghapus, berarti kan ada yang berubah ya. Nah, kalian tinggal klik save aja, dia akan melanjutkan. Tapi kalau kalian mau merubah nama ini, nama materi satu ya, misalkan materi satu tik ya, file, lalu save as. Kita masukkan ke sini tempat yang sama. Nah, ini kita ganti namanya materi satu TIK ya, data pelajaran TIK, kita ubah namanya. Nah, berubah kan materi satu TIK. Nah, bagaimana yang di folder tadi tempat penyimpanannya? Jadi ada dua ya. Jadi materi satu, lalu ada materi satu TIK. Kamu mau pakai yang mana? Kalau mau pakai yang ini, silakan. Kalau emang mau pakai yang ini, silakan. Ya, ini datanya sama. Ya, isinya sama. Nah, ternyata kita hanya membutuhkan satu buah aja. Kita perlu yang ini. Materi satu tik. Yang ini nggak perlu, kita hapus saja. Tekan tombol delete. Atau klik kanan, delete. Materi satu. Are you sure you want to move this file to recycle bin? Apakah kamu yakin ingin memindahkan file ini ke tempat sampah? Nah, tempat sampahnya tempat sampah khusus ya. Kalau yakin yes, maka dia akan hilang. Oke ya, itu salah satu perbedaan antara save dengan save as ya. Dan materi kita hari ini tidak mempelajari data, tidak menginput data, tetapi materi kita hari ini adalah bagaimana cara kita mencetak sebuah dokumen dalam bentuk kertas menggunakan printer ya. Jadi mungkin kalau kalian mau beli printer, apa yang harus kalian lakukan ya, seperti itu. Selanjutnya juga kalian tadi belajar tentang save ya. Banyak orang menyimpan itu hanya sekedar klik tombol save lalu save lagi tanpa memperdulikan, tanpa menghiraukan tempat penyimpanannya di mana, namanya apa. Itu banyak orang tidak
mempedulikan itu, sehingga pas mencari data bingung ya. Untuk kalian jangan sampai seperti itu. Jadi tidak berbeda jauh dengan kalian ketika memiliki barang di rumah. Misalkan kalian punya handphone lah ya, handphone kamu gunakan, lalu ketika mau tidur ingat simpannya di mana. Ketika kamu besok pagi bangun mau menggunakan, ingat ya, handphone yang ada di, misalkan ada di meja, ada di rak buku ya, atau ada di dalam tas ya. Jadi harus ingat tempat penyimpanannya dah. Nah, kalau handphonenya sama ya, biasanya ada yang membedakan, misalkan casingnya, warnanya ya, mereknya sama, tapi ada pasti membedakan. Sama juga dengan file name ya, isinya sama, kalau mau beda namanya kamu tinggal save as ya. Baik anak-anak, itu saja untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tidak bingung lagi ketika ada tugas dan harus mencetak. Tidak perlu harus panggil-panggil orang tua segala macam. Kalau kalian punya printernya, sudah panduan ini sudah cukup untuk kalian mencetak sendiri ya. Termasuk juga save dengan save as. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mudah-mudahan materi ini mudah untuk dipelajari dan kalian bisa menggunakannya di rumah ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan kalian, apalagi saat ini sedang memasuki musim penghujan, musim hujan, peralihan dari musim panas ke musim hujan, biasanya suhunya tidak stabil. Jaga stamina kalian jangan sampai drop ya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Dah.